Selanjutnya, kita setelah membahas yang namanya laporan laba rugi, kita akan membahas yang namanya neraca keuangan. Aku mau kasih satu analogi dulu buat kalian gampang banget berpikir yang namanya neraca keuangan ini. Kamu sekarang bayangin deh yang namanya badan manusia. Orang yang badannya itu sedikit besar, itu belum tentu dia tidak sehat. Tapi kebalikannya, orang yang memiliki badan yang sedikit kecil atau kurus gitu ya, belum tentu dia kekurangan gizi. Semuanya itu tergantung sama isinya. Atau ya how the body works gitu kan. Nah sama dengan yang namanya neraca keuangan ini. Aset. Jadi sebelum kita bahas dulu yang namanya aset ya. Ada 3 komponen di dalam balance sheet ini teman-teman. Atau dalam neraca keuangan. Yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Ulangi sama saya. Aset, liabilitas, ekuitas. Nice. Aset itu sama kayak badan yang pertama kali kamu lihat nih. Misalkan dia asetnya jumbo banget. Berarti badannya dia jumbo banget. Kalau asetnya dia kecil, berarti badannya kecil banget. Tapi belum tentu isinya itu atau bodinya itu geraknya itu kayak ya orang yang gendut susah banget gitu. Nah itu semua kayak susah atau enggaknya itu kamu bisa lihat dari liabilitasnya dia. Jadi liabilitas itu lebih ke dalamnya badan itu seperti apa, atau badan itu punya kewajiban yang banyak banget enggak. Misalkan gini nih, orang yang badannya sedikit gede mungkin dia kayak oh organ tubuhnya itu butuh bekerja lebih banget. Nah sama dengan liabilitas atau kewajiban dalam badan ini. Jadi ketika dia badannya besar, asetnya besar, kita harus lihat nih liabilitasnya kira-kira gimana. Kalau orangnya badannya besar, asetnya besar, tapi liabilitasnya kecil, berarti dia anggap aja sehat-sehat aja dan nggak apa-apa, it's fine gitu loh. Nah, sekarang kita akan sedikit membedah yang namanya aset, liabilitas, dan ekuitas dulu dari gambaran yang sudah aku kasih nanti. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah contoh dari balance sheet. Ada 2 ya, yang tadi di gambarnya itu. Nah, kalau kalian mungkin lihat aset itu dibagi menjadi 2. Liabilitas juga dibagi menjadi 2. Tapi ekuitas cuma ada 1 doang nih. Terus maksudnya gimana? Jadi aset itu ada 2 teman-teman. Aset lancar dan aset tidak lancar. Aset yang lancar itu adalah aset yang bisa dicairkan atau aset yang bisa kita jual kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah kas yang paling gampang. Kayak misalkan kita kalau butuh kas ya kita cuma tinggal 1 minggu doang pakai. Itu aset lancar. Kalau aset tidak lancar itu adalah aset yang bisa dicairkan lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Yang paling gampang kamu kalau lihat di sebelah kanan yang pakai bahasa Inggris ini itu adalah property, plant, and equipment. Belum tentu kalau orang mau jual propertinya dia dalam 1 hari langsung laku. Ya mungkin aja bisa kalau harganya 10% doang. Tapi kalau dia minta dengan harga yang sewajarnya, belum tentu 1 minggu laku gitu loh. Belum tentu bahkan 2 minggu laku. Bahkan it takes probably kayak ya berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan untuk yang laku. Apalagi perusahaan yang punya propertinya banyak banget dan gede-gede. Pasti butuh waktu yang lebih lama lagi. Nah kalau di liabilitas juga ada 2 teman-teman. Liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Nah, liabilitas itu sama seperti apa yang perusahaan owes atau apa yang perusahaan itu utang gitu. Apa yang perusahaan kewajibannya dia itu gimana. Nah, kenapa gitu kan? Karena liabilitas ini itu bisa menyokong modal dari perusahaan. Kalau kita bedah sedikit sekarang ya. Aset itu adalah apa yang perusahaan miliki. Gampangannya gimana? Gampangannya adalah aset ini berasal ya dari perusahaan. Jadi memang kan aset itu adalah punya perusahaan dan aset-aset itu dikontrol sama perusahaan langsung. Untuk apa? Untuk gunanya adalah aset ini untuk masa depan itu kira-kira dia bisa menghasilkan berapa. Maka itu namanya aset, ya kan? Jadi sudah dimiliki perusahaan dikontrol untuk menghasilkan keuntungan di masa depan nanti. Kalau liabilitas itu adalah kita untuk menokong atau mendukung dari aset-aset ini gitu loh. Jadi mungkin kalau perusahaan ngelihat, oh modalnya dia tuh cukup, ya kan, cashnya dia cukup, dia bisa nambah aset lagi. Tapi kalau misalkan modalnya dia nggak cukup, dia harus nambah aset dari mana? Dia harus nambah aset mungkin dari modal sendiri, nanti akan kita dibahas habis gini yang namanya ekuitas, atau dia berhutang. Nah hutang ini dia akan dimasukkan atau dicatat kalau di PSAK yaitu di liabilitas. Nah sekarang kalau misalkan nih, Sel, kita udah tahu asetnya, good ya kan, kita sudah tahu liabilitasnya. Nah, berarti yang terakhir ekuitas itu apa, Sel? Ekuitas itu merepresentasikan sebuah modal dari perusahaan. Modal dia sendiri. Jadi, kalau kita ngomongnya itu, dia itu adalah modal dari shareholder atau pemegang saham. Ya kan? Nah, rumusnya itu gampang banget, teman-teman. Aset itu bisa dihasilkan, berarti aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Kita ulangi ya. Jadi aset itu sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Loh, Sel, boleh nggak aset dikurangi liabilitas sama dengan ekuitas? Sama, nggak apa-apa ya. Itu hanya cuma perencanaan. Maksud saya adalah itu cuma di persamaan matematika aja. Jadi aset sama dengan liabilitas kurangi ekuitas.